ZTE Nubia Red Magic 8 Ace Pro, HP gaming penantang kuat si ROG Phone 7 saat ini. Dijual di harga yang mirip dan juga tentunya punya fitur gaming yang lengkap. Apakah bisa menjadi opsi terbaik pengganti satu-satunya handphone gaming di Indonesia? iQOO 11 kayaknya nggak masuk handphone gaming kan? Ya, jadi tanggal 29 kemarin akhirnya ZTE pecah telur launch resmi untuk handphone gaming flagship kali ini. Bersamaan dengan pengenalan ZTE Nubia juga yang menggunakan chipset Unisoc 5G pertama di Indonesia. Suatu pencapaian karena ZTE ini sangat punya potensi untuk meramaikan pasar HP gaming kelas atas di Indonesia, cuy. Dan jujur aja handphone ini menarik, tapi ya belum sesempurna yang gue bayangkan. Dan buat kalian yang baru dengar sama HP ini, sebenarnya ini udah banyak yang nungguin. Karena handphone ini unik, punya pendingin handphone yang gak cuma pakai vapor chamber aja. Beneran ada kipasnya, cuy. So, sebagus apa handphone ini? Jujur aja, ini handphone rusak banget. Gua kaget, ada waifu di handphonenya. Ini sih bahaya ya buat yang nggak bisa nahan nafsu ya. Jadi namanya Mora ya, ini interaktif gitu. Dan kasarnya lu bisa apa-apain sesuka hati lu. Jadi wallpaper handphone lu, jadiin animasi chargingnya, atau alarm lu, ini rusak dah. Aneh banget dan lu bisa pegang-pegang si Moranya. Bahkan kalau lu udah demen banget lu Mora, ya lu bisa foto bareng sama dia tuh juga bisa. Heran sih gua, ngapain ya ada ginian gitu? Kenapa budgetnya nggak dipakai buat ngembangin yang lain aja sih? Ya secara desain handphone ini udah menarik banget. Dengan style yang mewah dan minimalis untuk sisi layarnya, sedangkan di sisi belakangnya tuh nerdy looks tembus pandang dengan beberapa aksen gaming di handphone ini. Tentunya ada logo Snapdragon pula lagi. Nah, aksen gamingnya ini nggak sekedar putih aja kok. Dia punya LED RGB sebagai penanda gamer, itu harus ada hawa RGB-nya. Dari kipasnya bisa RGB, tulisan touch-nya Red Magic, eyes-nya pun bisa menyala terang. Tentunya dibalut kembali dengan panel kaca sebagai sisi belakang handphone ini. Sisi samping flat aja dengan frame metal dia, dan sisi layarnya tadi mulus banget. 93% screen to body ratio, rasanya tuh kayak bukan handphone gaming cuy. Udah gitu kamera depannya pakai teknologi under display kamera. Ini bagus, jadi layarnya tuh nggak kerasa ada bolongannya lagi. Tapi kompensasi di kualitas kamera depan aja nih, jadi auto burik ya. Untungnya ya ini handphone gaming, jadi nggak apa-apa kalau menurut gua. Kalau buat tombol sama portnya kayak biasa komplit sampai ada audio jacknya, plus fitur di handphone ini ada trigger kiri kanan serta lubang di kedua sisi untuk jalur angin kipasnya. Satunya masuk, satunya keluar. Serta ada switch untuk masuk ke gaming mode-nya. Bobot handphone jelas ini tergolong berat, di sekitaran 228 gram punya. Gue kurang terlalu suka, tapi ya ini handphone gaming pasti begini juga. Cuma buat gue digenggam ini pun masih enak gripnya. Ini handphone kotak tapi nggak tajam untuk ujung-ujungnya. Dan untuk posisi buat air trigger pun somehow lebih asik digunain di handphone ini. Padahal sama ROG pun nggak beda posisinya. Mungkin karena handphonenya bentukannya lebih kotak kali ya. Ya secara desain handphone ini udah bagus banget lah. Dari gue sendiri nggak banyak komplain dan emang kerasa lu pegang aja nih emang handphone gaming kelas atas. Nggak ada sisi murahnya. Dan bahkan gue suka ngeliat sisi layarnya sama sisi samping itu nggak terlalu macam-macam. Jadi ya kalau di geletakin aja gitu ya kelihatan itu handphone mahal. Ya bukan handphone gaming doang gitu. Cuma kalau dibalik baru deh, ini handphone gaming banget. Tapi gue heran nih, kenapa handphone gaming tuh kalau dikasih case kayak kurang bahan terus gitu. Ini sisi sampingnya nggak ada, cuma sisi atas bawahnya doang sama belakangnya doang kayak nanggung terus. Kayak aneh banget nih kenapa handphone gaming kayak begini. Nah, yaudahlah, sekarang bagian layarnya dulu. Handphone ini punya ukuran di 6,8 inci, resolusi Full HD plus, refresh rate 120Hz dengan touch sampling rate 960Hz. Panelnya AMOLED di tingkat brightness 1300 nits, terus juga lapis Corning Gorilla Glass juga. Ya panelnya ini udah di kelas atas lah kalau dari segi warnanya. Cuma Red Magic wajib kasih software update buat rapihin settingan refresh rate-nya nih. Soalnya secara default settingan refresh rate-nya itu nggak keganti, mesti dipancing lewat developer mode-nya dulu. Dan itu pun pancingnya aktifin lock refresh rate yang sebenarnya kontra sama fitur auto switching-nya. Jadi ya sabar aja lah buat yang kalian ini. Kayak kalian pancing settingan autonya dulu deh. Ya kalau bisa sih nggak usah pakai auto switch dulu, pakai yang refresh rate fix ya. Dan untuk keperluan main game karena layar ini full, dia juga udah kasih settingan untuk preventifnya. Jadi masih aman dan gua pakai pun nggak pernah miss touch gara-gara telapak tangan gua kepencet ke layarnya. Udah bagus, cuma ya tadi minus bugnya aja. Moga diperhatiin sama ZTE. Kalau buat speaker not the best tapi udah di standar handphone mahal. Handphone ini punya suara yang menang kenceng aja, tapi secara overall detailnya masih belum bisa ngalahin kualitas ROG punya.
Jadi buat pengalaman visual dan audio sebenarnya gimana ya? Ya bagus gitu ya. Udah di taraf yang enak banget, tapi sebenarnya masih agak belum sempurna aja sih. Sekarang soal spesifikasi dalamannya, dia menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 leading version atau overclocknya punya, atau yang lebih familiar yaitu 4 Galaxy. RAM-nya 16GB LPDDR5X dan storage-nya 512GB UFS 4.0. Dia juga ada chip tambahan untuk gamenya yaitu Red Core, tapi gue belum dapat info kerjanya itu kayak ngapain secara spesifik. Cuma kalau penjelasan dari web yang gue temuin itu cuma maksimalin solder keys-nya atau triggernya, vibrasi, touch sound ya, yang dampak langsung sama pengalaman main gitu sih. Gak ada penjelasan untuk performanya, dan untuk bawaannya handphone ini pun udah menggunakan Android 13 dengan UI Red Magic OS 809. Ya soal pengalaman pakai handphone ini sebenarnya itu gue kurang terlalu suka dari tampilannya yang masih agak kaku, gak se-fluid handphone yang udah gue nilai matang buat di bagian ini. Ya tadi duit pengembangannya mungkin buat si Mora doang kali ya, tapi sejauh ini masih to the point buat fitur-fiturnya. Bahkan aplikasi untuk penunjang gamenya pun dia nggak jajarin banyak. Yang gue temuin di sini ada game launcher yang diaktifin via switch sampingnya, dan aplikasi untuk external device untuk aksesoris khusus si handphone ini. Nah, di game launchernya ini pun juga lo bisa isi semua game yang lo punya, dan lo bisa setting satu persatu untuk gamenya, dari tampilan gamenya, performanya, sama internetnya. Nah, yang gue suka di sini, lo bisa gunain gamepad, keyboard, atau mouse ya, bahkan screencasting low latency ke monitor ataupun ke PC lo secara ya low latency. Fitur cheat paling parah yang ROG sendiri itu belum bisa cuy. Lo bisa mapping tombol kayak lo pakai emulator di PC juga. Ini kacau banget deh. Tapi sayang belum seoptimal itu sih. Kadang masih ada tombol yang kurang fluid, apalagi kalau lo pakai buat main game FPS. Ditambah ada plugin library, fitur game yang beberapanya juga ada di ROG Phone, dan ditambah lagi sama si Red Magic ini. Buat game MOBA ada auxiliary lain ini buat area lingkaran biar lu tahu posisi pas buat keluarin skill hero lu kayak di Mobile Legend. Terus ada hunt, ini fitur invert color kayak di ROG biar main game Battle Royale tuh jadi lebih gampang. Scout mode munculin kaca pembesar biar buat sniping jarak jauh lebih gampang juga. Sampai ada Diablo mode. Itu fitur yang bypass temperatur kontrolnya dan lu bisa main game sepanas-panasnya. Bagus emang, cuma kurang rekomen lah kalau lu mau sering-sering pakai Diablo mode ini. Diablo mode ya. Panasnya itu bisa sampai 50 derajat lebih cuy. Baterainya pun jadi lebih boros dan tentunya bakal kurangin masa handphonenya juga. Dia juga ada bypass charging ya, jadi bisa main game sambil colok charge dan baterainya pun tetap awet. Dan sejauh ini pun belum ada kasus aneh untuk bypass charging, jadi cukup aman buat digunain juga. Sekarang kita lihat dulu dari hasil sintetis, dan yang pertama yaitu Antutu. Dia ini dipuja-puja karena skornya itu mencapai 1,6 juta. Ini gede banget, dan awalnya gue kira emang agak aneh gitu. Mungkin karena memorinya besar di 16GB jadi angka skornya gede gitu, atau karena leading version 8 Gen 2. Tapi pas gue bandingin sama ROG Phone 7 di SS Antutunya, itu beda lonjakan skornya yang ada di GPU, bukan CPU atau bahkan di memorinya. Ini unik banget, padahal sama-sama chipset 8 Gen 2 dan overclock ini pun nggak terlalu ngaruh sama si GPU-nya. Malah skor GPU-nya yang tinggi. Apa mungkin karena red core-nya si Red Magic kah? Kalau iya sih ya bagus banget sebenarnya. Tapi nggak sampai di situ. Kalau skor GPU-nya bagus, kita cek dong untuk si 3D Mark-nya. Sebenarnya ya, kalau dibandingkan sama ROG Phone 7 lagi, itu angkanya beda tipis. Nggak sampai 2 kali lipat kayak di Antutu. Apakah ini permainan ZTE? Ya tapi ya buat stability testnya sih ya udah lumayan bagus, di mentok 99,5% cuy. Dan untuk Geekbench pun skornya beda-beda tipis, tapi emang ada peningkatan kok dari frekuensi yang lebih kenceng juga. Nah buat pendinginnya ini yang perlu di highlight nih, dia punya ICE 12 multidimensional cooling system yang bisa turunin 2 derajat Celcius suhunya. Lah cuma 2 derajat doang ya. Ya lumayan gitu ya. Jadi dia ada 2050 mm kuadrat vapor chamber, graphene plate buat sebarin panas dan kurangin suhu di layarnya. Nama juga nih bagian kipas mini yang muter hingga 20.000 RPM secara otomatis. Sistem kipasnya ini tuh udah bakalan buang udara panas ke sisi samping kiri handphone ya, dan mengambil udara dingin dari sisi seberangnya. Ya oke sih sebenarnya. Dan kalau lihat lagi di spek Red Magic-nya ini, pendinginnya tuh kayak gimana ya? Listnya tuh banyak banget buat komponen pendinginnya, dari aircraft grade aluminium alloy,
terus juga bukan alloy, super soft high heat conductivity rare earth maksud gua, graphene under the screen, composite graphene, copper foil under the screen, super thermal conductivity copper foil, high thermal conductivity gel. Ini banyak bener, tapi tetap yang pendingin aktif itu cuma si kipas aja. Jadi ya kalau kita lihat lagi ya sedang apa ya kalau lagi main game aja nanti. Dan di handphone ini pun juga ada beberapa mode untuk performance-nya. Dari eco udah pasti irit performance, irit baterai, balance, terus juga ada ya balance gitu ya, rata tengah lah, imbang. Terus ada mode rest, itu juga bisa nge-push performance sampai limit. Dan Diablo mode ini yang cuma bisa aktifin saat main game aja, dan ini sama kayak rest, cuma dia buka limit dari thermalnya. Nah, jadi langsung aja kita lihat dari permainan gamenya. Yang pertama untuk Genshin Impact, ini kita setting di rata kanan, ini dia dapat FPS di 60 rata kanan coy. Non kipas race untuk pengetesannya selama 27 menit, dia cuma makan baterai sebanyak 11% aja. Dan suhunya depan itu bisa di 42 derajat Celcius dan sisi belakangnya di 43 derajat Celcius. Kalau kita aktifin Diablo mode-nya, itu permainan selama 23 menit itu bisa habisin 14% baterainya cuy. Kalau suhunya sama, depan belakang ada di 42 sama 43 derajat Celcius. Ya, kita udah coba mainin di dua skema yang kayaknya bisa dapat kesimpulan kalau emang si kipasnya ini bisa dibilang gimmick atau aksen gamingnya aja lah. Nggak terlalu pengaruh yang bener-bener berasa lah, karena emang sama aja jatuhnya. Main di mobile race, di mode race maksud gue, dan Diablo pun emang suhunya nggak ada bedanya. Tapi entah kenapa ya jelas lebih boros aja gitu. Mungkin karena clocknya juga, kalau race itu mungkin bisa bertahan di 2 GHz aja, dan itu pun cukup. Sedangkan kalau si Diablo bakalan di-push abis-abisan buat maksimalin si overclocknya, si Snapdragon 8Gen 2 ke 3,36 GHz. Yang dimana agak kocak sih, karena berasa banget overkillnya. Dan buat Genshin Impact layar itu mentok di 120Hz, nggak berubah ke 60Hz. Jelas ini mungkin salah satu pemakan power yang mubazir juga. Buat game kompetitif semuanya bisa disikat dengan sangat easy peasy, dan maksimal FPS-nya juga dikasih sama si Red Magic ini. Touch layar juga nggak ada penyakit, udah pasti enak buat tembak-tembakan kayak PUBG sama CODM, walaupun speakernya nggak sebagus ROG, tapi dual speakernya pun berasa gitulah stepnya. Ya walaupun PUBG sama penyakitnya juga kayak Genshin, yang layar itu nggak auto berubah ke 90Hz. Masa kalah gitu ya sama Poco F5. Ya. Kalau buat suhu secara overall di rata-rata 40-an derajat semua. Mungkin karena gue main di mode Diablo juga ya, kayak jadi saran gue sih ya mendingan Rise aja, plus grafis mode-nya di smooth aja. Percuma kan lu main-main grafis bagus FPS-nya juga, tapi handphonenya anget, kalah lagi. Ya kita lanjut aja lah. Untuk penggunaan shoulder trigger atau air triggernya, ini si Red Magic ini udah cukup responsif. Gue suka pakai trigger ini, cuma memang kayaknya nggak sebanyak customisasi yang ada di ROG Phone. Tapi sebagai dasar triggernya aja pun gua nggak ada masalah penggunaannya. 520Hz sampling rate punya cuy. Dan game space switch-nya pun ini juga memberikan segala pengaturan in-game punya. Tapi dari segi tampilan gue pribadi kurang suka, karena dia ini sekali muncul langsung nutupin semua layarnya. Memang informatif, tapi kalau bisa lebih minimal ya lebih enak kan sebenarnya. Kalau penggunaannya sih ya enak, gak ada masalah. Gua nggak dibingungin sama cara kerjanya, tapi emang agak kagok dengan istilah fitur game yang berbeda namun sama kayak di handphone lain. Ya banyak lah kurang lebih fiturnya kayak di game-game plugin tadi yang ada di launcher si Red Magic ini. Nah sekarang kita bahas kameranya nih. Di handphone ini ada 3 setup lensanya. 50MP utama, 8MP ultrawide, dan 2MP kamera gimmick. Sayang sih masih ada kamera gimmicknya. Sedangkan kamera under display yang di depan ini ada di 16MP punya ya. Jadi ini gede nih megapikselnya. Tapi kualitasnya tetap kurang karena tergolong teknologi baru juga. Jadi buat kamera utamanya ya punya hasil yang biasa aja sih ya. Dari gue lihat pertama ngerasa kalau dynamic range itu kurang terlihat, apalagi di area shadow ini agak gelap. Dan gitu secara overall gambarnya itu terasa redup ya. Padahal ini di sore hari yang masih cukup terang. Ya kalau detailnya sih sebenarnya oke-oke aja. Nah malah untuk kamera HDR sama AI-nya itu kayak punya cara kerja yang mirip. Dari warna sedikit dibikin saturated, di bagian dynamic range-nya itu jadi lebih luas. Ya sebenarnya agak aneh gitu. Dan bahkan ada di kondisi mode HDR, rasanya itu melebihi processing dari kamera AI-nya. Jadi agak aneh nih sebenarnya. Kamera ultrawide masih setipe juga untuk warnanya, cuma karena dia masih lebih kecil resolusinya dan bukaannya pun pula jadi lebih gelap untuk hasilnya. Kalau dari segi detail sih ya untuk objek jauh dan rame seperti rumput pastinya detailnya tuh hilang.
dan pastinya pun hasilnya kurang oke buat di zoom ya gambarnya. Kalau mode low light juga yang standar, bener-bener kayak foto standar, tidak ada adjustment untuk low light sepertinya karena dari pencahayaan cukup gelap buat di kelasan handphone kayak gini. Tapi lagi-lagi untuk mode night scene-nya dan juga AI-nya pun punya processing yang sama lagi, kayak nggak beda gitu kerjanya. Nah, di handphone ini juga banyak banget mode kameranya, bener-bener banyak, sampai mau bikin mode foto KTP pun juga ada di handphone ini. Kayak gila bener kenapa bisa ada. Ya kalian coba sendiri aja deh nanti kalau kalian udah punya. Kalau buat videonya, dia bisa rekam video di 8K 30fps, cuma kayaknya di handphone ini nggak ada OIS-nya. Cuma ada mode stabilizer aja yang mungkin gunain IIS-nya aja. Yang sebenarnya sih agak aneh. Udah kita tes di 4K ataupun 8K-nya, 8K-nya, itu kerasa banget getarnya, ya agak kocak aja. Terus juga perekaman pakai kamera ultrawide pun ya bisa-bisa aja sebenarnya, cuman settingannya tuh agak ribet ya. Inilah perekaman di Red Magic 8S Pro. Gue nyoba doang sebenarnya. Ini sebenarnya sih bisa lu skip aja sih, cuman ya karena hasilnya tidak bisa ya ini kan apa gaming gitu, under display emang gini lah hasilnya gitu. Karena emang udah ini lu bayangin kamera gitu ya, ada layer lagi kan, jadi kayak ya udah pasti gak bagus lah. Cuman ini adalah alasan kenapa para brand HP mungkin nggak ada yang di under display lagi gitu. Ya ini cuma ngasih tahu aja udah. Dan getar juga, mic-nya juga oke, sebenarnya oke aja. Mungkin buat video call ya lumayan. Cuman ya kalau lu misalnya dikenal orang gitu di kantor ya, bang lu beli HP 15 juta ya bang? Iya. Pas dia video call, bohong lu bang gitu. Nggak tahu kan. Cuman oke loh, no, awannya masih kelihatan ternyata tuh. Nggak yang sebenarnya potensialnya bagus gitu, cuman gara-gara under display aja jadi ya udah gitu aja sih. Dah, langsung aja lah balik studio lah. So ya buat kamera sebenarnya udah lah ya. Selama ini handphone gaming, gue sangat mewajarkan kalau kamera itu bukan jadi concern utama. Dan sebenarnya juga kita nemuin bug kedua pada handphone ini, yaitu di bagian kameranya. Di bagian mode kamera 50 megapikselnya. Ini kelihatan aneh ketika kita ingin ambil foto landscape dengan mode ini selalu error dan minta handphone itu untuk di restart. Padahal untuk jarak foto dekat ataupun foto malam hari ataupun mode malam ya, ini aman aja modenya. Jadi perlu dirapihin sih fiturnya. Tapi ya udahlah, ini kan handphone gaming, cuma not aja buat ZTE-nya. Kalau baterai besar di 6000 mAh dengan pengecasan 65 watt, ini cukup cepat buat ngecasnya. Dan dia juga ada fitur bypass charging kayak tadi gue udah mention. Jadi buat urusan baterai udah nggak ada masalah. Udah 5G juga jelas, ada NFC, Bluetooth 5.3, terus sensornya juga udah komplit. Udah cukup aman buat fitur-fitur dasar pada handphone ini. Jadi ya buat si Red Magic ini sebenarnya ini adalah handphone gaming yang bagus. Cuma gua ngelihatnya si ZTE ini masih terlalu banyak untuk ngurusin isian handphonenya. Ya bener sih. Tapi maksud gua tuh ngurusin isian handphone yang nggak pentingnya. Ya harusnya sih ya yang dasar dulu aja lah gitu. Ini gue sekedar komen aja, semoga jadi masukan juga buat ZTE. Karena ini potensinya gede banget nih handphone. Kayak UI handphonenya, menurut gue ini terlalu basic banget. Buat sebuah handphone flagship plus gaming harusnya diimprove dulu nih. Dimaksimalin dulu potensinya. Ya agak sulit juga gue deskripsinya. Cuma kelihatan beda lah antara gue pakai handphone ini dengan flagship klasan lainnya. Belum lagi bug soal refresh rate tadi yang autonya itu nggak responsif, malah terkadang ngebug juga. Ini penting nih, jangan langsung bikin si ngoranya dulu gitu. Waifu-waifuan handphonenya ya. Ya agak sayang gitu resource-nya. Ya walaupun bagus buat penarik peminat, apalagi pecinta idol-idolan gitu kan ya. Tapi ya OS-nya jadi prematur gitu. Kamera juga kalau bisa, walaupun emang ini bukan handphone gaming, tapi setidaknya punya kualitas yang di atas handphone kelas menengah lah. Bukannya gue minta Red Magic ini harus pakai sensor bagus ya. Setidaknya dari processing gambarnya aja dulu dirapihin. Karena kan gak semua gamer pakai handphone cuma buat main game aja. Foto-foto pun kadang perlu juga. Persoalan di sektor gamenya ya, dengan segala fitur yang dikasih sih gue gak banyak komen ya. Ini juga udah jauh dari kata cukup, fiturnya banyak dan working well semua. Tinggal dimatengin aja
kayak konektivitas di komputer tadi, ini kalau bener-bener bisa ataupun bener-bener maksimal sistemnya, ini jadi real cheat lah. Apalagi yang bisa main di PC gitu ya, di PC ataupun di monitor tuh bisa-bisa semua fitur yang ada di handphone ROG Phone itu lewat semua. Gue cobain COD Mobile nggak kedetek pakai mouse sama keyboard cuy, ini bagus banget. Ya tapi itu handphone ini udah bagus, cuma tetap ada yang harus dikerjakan dulu sama si Red Magic untuk selesain handphonenya ini. Antara update software untuk selesain masalah handphonenya atau buat next gen handphone ini. Jujur gue suka sama handphonenya. Dia tuh menang dari segi desainnya. Dia terlihat gaming di satu titik aja, sisanya enggak. Kayak handphone mewah malah. Mungkin kalau dari sisi depannya aja sih, ini gue selalu kepikiran sama handphone Xiaomi si Mi Mix ya, full layar gitu, ini bagus banget. Terus juga buat harganya pula, kalau keluar yang setipe sama kayak si ROG, yaitu starting dari si 11.999 buat yang seri 12/256 GB dan 14.999 juta buat si yang ini, si 16/512 GB. Gue dari awal nggak expect bakalan jauh lebih murah dari ROG, malah sesuai gue ngira bakalan ikut-ikutan sama si handphone ROG. Dan dari segi pricing sebenarnya ini lebih menarik, tapi kalau ditanya apakah gue rekomendasi handphone ini bisa ke kalian, ya mungkin jawaban gue kalau lu pengen cobain handphone gaming serta fitur-fitur yang ada di handphonenya, boleh banget. Handphone ini nggak sekedar punya gimmick gaming aja, tapi beneran kepake. Tapi kalau buat jadiin handphone utama si handphone ini, gue masih kayak agak 50-50. Bisa ya, bisa enggak, karena masih banyak terlalu yang untuk masih banyak yang perlu dipertimbangkan gitu. Mungkin gue bakalan ya mikirin kembali kalau misalkan si Red Magic keluarin handphone generasi terbarunya, dan semoga Red Magic bisa konsisten buat tahun depan. Gue ngarep emang si ROG itu tuh perlu ada kompetisi biar bisa ngeramein pasar handphone gaming premium lagi di Indonesia. So congrats buat ZTE udah launch di Indonesia untuk seri Red Magic 8S Pro nya. Sisanya gue balikin lagi ke kalian yang nonton mau beli handphone ini atau enggak. Cuma kalau mau beli bolehlah pakai link di bawah. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari Red Magic dari ZTE Nubia Red Magic 8S Pro. Tolong bantu share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh handphone gaming selain ROG Phone. Jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.